Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kalau kita mau membaca di sini, kita bisa melihat dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, puji nama Tuhan, dalam kehidupan kita, setiap kita, baik dari anak-anak sampai orang tua, pasti pernah mengalami tersandung. Nah, sesuatu yang membuat kita bisa sakitnya berhari-hari atau cuma sakit biasa. Biasanya kalau anak kecil itu lebih sering tersandung dan kakinya bisa terluka, berdarah, dan anaknya bisa nangis lebih lama. Orang tua kadang-kadang kalau jatuh itu biasanya juga berbahaya. Dan setiap kita kalau tersandung pasti mengalami keseriusan yang harus kita hadapi. Namun di pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang jangan kamu tersandung. Nah, satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus sebagai penulis kitab Petrus ini mengingatkan kita tentang panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap kita bukan hanya asal dipanggil, namun dikatakan di sini, kamu dipanggil dan pilihanmu makin teguh. Berarti tidak sembarangan. Kita ini dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan adalah kita menjadi manusia yang khusus. Pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu kita mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak setengah-setengah. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita mau kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah di dalam menjalani sebagai anak Tuhan. Karena setiap kita yang menjalani dengan setengah-setengah, itu tidak akan memperoleh hasil maksimal di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, di situ kita bisa melihat bahwa disitulah harus kita nikmati, harus kita perjuangkan, dan kita bisa melihat hasil yang maksimal ada di dalam hidup kita. Karena itu kita bisa melihat nasihat dari Rasul Petrus. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi satu nasihat dari Rasul Petrus, membuat kita merenungkan sejenak bahwa Rasul Petrus adalah pribadi yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Menjadi hal yang sangat luar biasa, dia pernah tersandung, karena itu dia memberikan satu peringatan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh di sini berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Nah, kalau kita lihat orang yang membuat asal-asalan pasti tidak akan menjadi baik. Orang membuat kue asal-asalan tidak menjadi hal yang baik. Memasak tidak dengan sungguh-sungguh pasti rasanya tidak bisa dinikmati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh berarti melakukan dengan segenap hati, bukan asal-asalan atau main-main. Karena itu kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, berarti kita mau
melakukan itu dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kita, dan karena itu kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, sehingga kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kita diberikan kekuatan dari kekuatan Tuhan. Ada tambahan yang membuat kita bisa membuat panggilan itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa merespon panggilan itu karena ada kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita ingat Petrus yang dipanggil, Petrus yang dipilih oleh Yesus Kristus secara pribadi. Dan disitulah kita bisa melihat Petrus mengalami satu hal yang luar biasa. Petrus melakukan dengan sungguh-sungguh di saat dia pernah tersandung. Nah, kalau kita lihat, Petrus adalah murid yang dikatakan murid yang berani, yang dikatakan militan, namun Petrus juga pernah tersandung. Petrus pernah menyangkal pribadi Yesus, menyangkal Yesus Kristus, dan itu dilakukan sampai 3 kali. Nah, kalau kita lihat Petrus yang dipanggil sendiri oleh Tuhan, dipilih sendiri oleh Tuhan, ternyata pernah tersandung. Apalagi kita yang hidup pada zaman sekarang, kita yang sudah didoakan oleh hamba Tuhan kita, gembala kita, pemimpin rohani kita, juga pernah mengalami tersandung. Nah, di situ kita bisa melihat Petrus bisa mengalami tersandung dalam hidupnya. Dia pernah menyangkal, padahal Tuhan Yesus sudah mengajar, mendidik Petrus selama 3 tahun, ternyata Petrus pernah tersandung. Nah, kalau kita lihat bagaimana Petrus itu tersandung, karena kita bisa membandingkan di dalam Matius pasal 16. Ya, kita membandingkan sebentar di dalam Matius pasal yang ke-16 ini, kita bisa melihat penyebabnya Petrus ini bisa tersandung. Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kejatuhan atau Petrus bisa tersandung karena yang pertama di sini adalah Petrusnya tidak memiliki pemikiran yang seirama dengan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa waktunya telah tiba, anak manusia, Mesias harus mengalami penderitaan. Namun dengan gayanya Petrus di dalam ayat 22 menarik Yesus ke sampingnya. Dengan gayanya dia seolah-olah membela Yesus. Dengan gayanya seolah-olah Petrus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang siap menggantikan. Nah, di sini kita bisa melihat Petrus tidak bisa memahami pemikiran Yesus, tidak seirama. Yang kedua, Petrus juga menjadi orang yang sombong rohani. Dengan menaruh Yesus di sebelah kirinya atau di sebelahnya, menunjukkan Petrus seolah-olah dia adalah murid yang berani, murid yang siap, dan dia mau untuk berani menghadapi. Itu gaya Petrus. Dan yang ketiga, Petrus ini kalau kita lihat, dia tidak mau berdoa. Di saat Tuhan Yesus mengajak ke Taman Getsemani, disuruh berdoa, dia tertidur. Nah, dari 3 hal ini, Petrus menunjukkan bahwa dirinya pernah tersandung. Oleh karena pengalaman yang dialami di dalam Matius pasal yang ke-16 itu jangan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini,
supaya kita tidak tersandung di dalam kita mengikut Tuhan. Karena itu kita mau belajar memahami pemikiran Kristus. Kita mau seirama dengan Kristus. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus tadi, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita mau sungguh-sungguh menambahkan iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, kasih kita. Itu yang perlu kita tambahkan di dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita tidak tersandung. Karena itu kita juga jangan menjadi orang yang mengaku diri kita paling rohani. Dengan kata lain, jangan sombong. Orang sombong itu cepat sekali tersandung. Orang sombong cepat sekali jatuh. Karena itu kita perlu belajar. Yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus, kita mau terus belajar dan makin kuat supaya kita tidak mudah jatuh. Itulah nasihat yang Tuhan berikan melalui Petrus yang sudah mengalami satu peristiwa yang dia jatuh. Dan tentang hal berdoa, Petrus sudah melakukan dengan sungguh-sungguh satu sikap berdoa yang dia lakukan di hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga penuh dengan Roh Kudus setiap orang yang berdoa pada waktu itu. Dengan demikian kita boleh belajar bahwa kita di dalam mengikut Tuhan, janganlah kita sampai tersandung. Jangan kita keluar dari jalannya Tuhan. Janganlah kita menjadi pribadi yang sombong ketika kita menjadi orang yang sudah sukses, sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita menjadi sombong. Janganlah seperti itu. Dan janganlah kita membuang waktu-waktu kita untuk berdoa, kita alihkan dengan kesibukan-kesibukan kita. Supaya kita tidak tersandung, mari kita belajar memahami pikiran Kristus dalam diri kita, menjadi pribadi yang rendah hati dan suka berdoa. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus bisa menjadi satu kekuatan bagi kita pada hari ini. Biarlah supaya kita tidak jatuh dengan situasi kondisi kritis saat ini, kita tidak salah jalan, tidak salah melangkah, supaya kita tidak tersandung. Karena itu kita mau belajar meminta hikmat kepada Tuhan, kita mau belajar terus memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan masalah-masalah, bukan berarti kita harus lari meninggalkan panggilan Tuhan, melainkan kita tetap kuat di dalam Kristus, di dalam kita sungguh-sungguh memberikan iman kita semakin bertambah, ketekunan, kesetiaan, dan kasih kita selalu ada dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi satu perenungan dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tersandung, melainkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam panggilan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita, kalau kita sudah mulai keluar dari jalannya Tuhan, kita dikembalikan untuk hidup kembali di jalannya Tuhan. Amin firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami tidak tersandung di dalam kami mengikut Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi pribadi yang sombong. Ampuni kami Tuhan yang kami menjadi pribadi yang tidak taat kepada Engkau, yang tidak mau berdoa, dan terkadang kami menjadi pribadi yang tidak mengerti jalan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini boleh menuntun kami, membawa kepada kami semakin kuat di dalam panggilan Tuhan, setia di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan memberkati dalam segala aktivitas pekerjaannya, apapun yang dikerjakan pada hari ini, untuk senantiasa berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.